Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to English class with Mr. Mameto on Selamat Rusdi channel. By the way, how are you today? Hopefully, everybody is great, so we can start the lesson today in a great condition. Well, in today's lesson, we're going to learn about the first basic competence for 12th graders of vocational high school, which is expressions of causes and effect. Jadi anak-anak, pada pelajaran pertama kali ini di kelas 12, kita akan membahas tentang kompetensi dasar pertama yang akan mempelajari tentang ungkapan-ungkapan yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Mari kita mulai dengan menyimak terlebih dahulu kompetensi dasar pada pelajaran kali ini. Ada dua kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yakni kompetensi 3.24 untuk ranah pengetahuan, menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab akibat sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian, kompetensi 4.24 untuk ranah keterampilan, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab akibat dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Nah, dari kompetensi dasar ini, kemudian saya merumuskan 4 indikator pencapaian kompetensi. Adapun indikator pencapaian kompetensi tersebut adalah pada akhir pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan fungsi sosial ungkapan tentang meminta dan memberi informasi terkait hubungan sebab akibat. Menganalisis struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab akibat. Dua indikator ini digunakan sebagai indikator pencapaian kompetensi untuk ranah pengetahuan. Kemudian, memproduksi teks transaksional lisan dan tulis, memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab akibat dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks penggunaannya. Memperagakan dialog atau percakapan tentang memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab akibat dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks penggunaannya. Nah, dua indikator ini adalah indikator pencapaian kompetensi untuk ranah keterampilannya. Baik guys, untuk masuk ke materi ini, pertama-tama yuk mari kita simak contoh dialog berikut ini. Hi Mom, why do you look so happy? Of course, I'm happy because I've just won a prize. Wow, how did you get it? I became the winner of a cooking competition. Therefore, I got a set of cooking utensils as the prize. You have had new cooking set, so I can enjoy your new recipe. Sure, because of having new cooking set, I will try new recipe every day. Guys, from the dialogue between a boy and his mom, we can find some expressions showing causes and effect. Nah, guys, dari dialog tadi
kita bisa menemukan beberapa ekspresi yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Mari kita simak. Dari dialog si boy nih yang pertama. Hi mom, why do you look so happy? Dari kata-kata why do you di sini yang artinya why itu adalah mengapa. Nah, ini adalah kata yang digunakan untuk menanyakan alasan atau causes. Jadi, expression ini adalah asking for causes. Jadi, expression yang digunakan untuk menanyakan informasi terkait sebab. And then the mom responds, kemudian ibunya merespon, of course, I'm happy because I've just won a prize. Dari kata because yang artinya adalah karena, sudah pasti di sini adalah menunjukkan cause, sebab. Kemudian si boy-nya merespon kembali, wow, how did you get it? How did you get it? Yang kemudian dibalas oleh ibunya, I became the winner of a cooking competition. Therefore, I got a set of cooking utensils as the prize. Nah, di sini dari kalimat pertanyaan how did kemudian dijawab dan di situ ada kata therefore yang artinya oleh karena itu. Nah, oleh karena itu di sini adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan akibat dari pernyataan di depannya. Kemudian si boy-nya mengatakan lagi, you have had new cooking set, so I can enjoy your new recipe. Dari kata so yang artinya sehingga, di sini juga merupakan kata yang digunakan untuk menunjukkan akibat dari pernyataan yang ada di depannya dan ditutup dengan kalimat terakhir dari ibunya, sure, because of having your cooking set, I will try new recipe every day. Dari kata because of di sini artinya juga sama dengan because, hanya beda penggunaannya. Nah, dari because di sini yang juga artinya karena, maka di sini juga sama-sama menunjukkan cause, begitu. Nah, dari dialog ini, dari contoh dialog ini, kemudian kita bisa mengelompokkan expression terutama linking words atau kata-kata penghubung yang digunakan untuk menunjukkan sebab ataupun akibat. Nah, di sini, jadi the most common linking words of causes and effects are as follows. Yang pertama, untuk linking words atau kata penghubung yang digunakan untuk menunjukkan sebab. Ada coordinating conjunction for, ada konjungsi koordinatif for. For di sini artinya juga karena. Kemudian subordinating conjunction atau dalam bahasa kita sebut dengan konjungsi subordinatif. Ada because, since, as, yang ketiganya memiliki makna yang sama juga, yaitu karena. Kemudian prepositional phrases because of and due to. Nah, because of and due to di sini juga sinonim, artinya kembali sama-sama karena. Sementara for linking words showing effects, untuk kata-kata penghubung yang menunjukkan akibat, yang pertama ada coordinating conjunction so. Jadi di sini ada konjungsi koordinatif so yang artinya sehingga. Kemudian ada conjunctive adverbs therefore, thus, hence, consequently yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia kurang lebih oleh karena itu. Dan kemudian yang terakhir ada prepositional phrases as a result, as a consequence, yang boleh kita artikan dalam bahasa Indonesia itu alhasil gitu ya. Nah, untuk lebih detailnya mari kita bahas satu persatu. For linking words showing causes, untuk kata-kata penghubung yang menunjukkan sebab, yang pertama tadi coordinating conjunction for. For is used to express causes. It is used to combine two independent clauses. And we need comma before for. Nah, jadi
Konjungsi koordinatif for di sini digunakan untuk menggabungkan dua independent clause. Dua independent clause atau dalam bahasa Indonesia independent clause itu kita sebut dengan induk kalimat. Jadi for di sini kalau dalam bahasa Indonesia itu digunakan dalam kalimat majemuk setara. Jadi tidak ada anak kalimat dan induk kalimat, tapi kedua klausanya itu posisinya setara. Maksudnya setara itu bisa berdiri sendiri-sendiri. Sebagai contoh, kita simak di sini. The people prefer to live in village for it is comfortable and peaceful. Nah, di sini dari kalimat yang pertama, the people prefer to live in village. Maksudnya, orang-orang lebih suka atau lebih memilih tinggal di desa. It di sini refers to living in village. It is comfortable and peaceful karena tinggal di desa itu comfortable, nyaman, dan damai. Nah, kedua kalimat ini sebenarnya atau dua klausa ini, baik klausa yang pertama maupun klausa yang kedua itu sebenarnya bisa berdiri sendiri-sendiri kayak gitu. Jadi, ini merupakan dua independent clauses yang dihubungkan dengan for yang artinya karena kedua klausa ini mempunyai hubungan sebab akibat begitu. Kenapa kok orang lebih suka tinggal di desa? Karena tinggal di desa itu nyaman dan damai begitu. Okay, for the next. Subordinating conjunction because, since, as. Because, since, and as are synonyms. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, baik because, since, and as itu adalah bersinonim. They have no differences. Jadi mereka tidak ada perbedaan. However, akan tetapi, since and as are more formal than because. Jadi ketika kita menggunakan since dan as itu lebih formal ketimbang menggunakan because. Begitu. Dan because itu lebih sering digunakan dibanding since and as. Contohnya, examples. Ini harusnya ada s-nya ya. Examples. Reza does not go to school because he is sick. Reza does not go to school since he is sick. Atau kalimatnya bisa Reza does not go to school as he is sick. Nah, bedanya antara for dengan because, since, dan as di sini. Jadi because, since, as di sini digunakan dalam kalimat majemuk bertingkat kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi ada dependent clause. Dependent clause di sini adalah anak kalimat. Kemudian independent clause di sini adalah induk kalimatnya. Jadi dependent clause atau anak kalimat ini adalah kalimat yang menerangkan atau memberikan penjelasan atas independent clause-nya, atas induk kalimatnya begitu. Kemudian di sini ada catatan, if the dependent clause atau subordinate clause comes in the beginning of the sentence, the subordinate clause and independent clause will be separated by koma. Jadi kalau anak kalimatnya, jika anak kalimatnya atau konjungsinya berada di depan nih, kita taruh di depan. Kalau karenanya kita taruh di depan, antara anak kalimat dan induk kalimat ini akan kita pisahkan dengan menggunakan koma. Jadi contohnya, because Reza is sick, koma, he does not go to school. Begitu. Oke. Kemudian yang ketiga, prepositional phrase because of, due to. Because of and due to are synonyms. In sentences, because of and due to are followed by gerund or noun phrase. Nah, jadi tadi di awal juga sudah saya sampaikan, because of, due to, ini artinya juga sama-sama karena. Perbedaannya antara because of dengan because tadi di awal, because of itu di sini diikuti dalam kalimat ya, diikuti oleh gerund or noun phrase. Langsung kita simak di contohnya, examples. Aduh, harusnya ada s-nya juga nih ya. Many students love Ricky because of his kindness. Many students
love Ricky due to his kindness. Nah, di contoh yang pertama di sini, many students love Ricky sebagai independent clause di sini, kemudian menggunakan because of, di belakangnya because of di sini ada his kindness. His kindness. Kalau kita artikan kalimat ini dalam bahasa Indonesia, banyak siswa menyukai. Kita tidak menggunakan mencintai ya. Many students love Ricky. Banyak siswa menyukai atau boleh deh mencintai Ricky karena his kindness, kebaikannya. Kebaikannya di sini adalah frasa kata benda, his kindness, begitu, frasa kata benda. Jadi because of itu diikuti frasa kata benda atau gerund. Contohnya nih, the picnic is cancelled because of raining. The picnic is cancelled due to raining. Pikniknya dibatalkan karena hujan. Nah, raining di sini kita sebut dengan gerund. Loh, Pak, kok di situ bentuknya seperti verb ing? Nah, gerund itu adalah kata kerja yang dibendakan. Maksudnya kata kerja yang dibendakan apa? Di situ memang bentuknya seperti kata kerja, tapi di situ berperan sebagai kata benda. Nah, jadi gerund atau tadi kata kerja yang dibendakan memang bentuknya sama dengan verb ing, begitu. Nah, this is the explanation about linking words showing causes. Jadi ini tadi adalah penjelasan untuk kata-kata penghubung yang menunjukkan atau yang digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab. Nah, sekarang yang menunjukkan akibat, linking word showing effect. Nah, yang pertama, for the first we have coordinating conjunction. So is used to express effects. It is used to combine two independent clauses. We need comma before so. Jadi kalau pada konjungsi koordinatif yang menunjukkan sebab kita punya for, untuk konjungsi koordinatif yang menunjukkan sebab kita punya so yang artinya sehingga. Jadi ini so digunakan untuk menggabungkan dua independent clause atau dua induk kalimat. Maksudnya pada kalimat majemuk setara, begitu ya. Sebagai contoh di sini, Rio studied well last night, so he did the test easily. Rio belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan baik tadi malam, sehingga dia bisa mengerjakan tesnya dengan mudah. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, conjunctive adverbs, therefore, thus, hence, consequently. Conjunctive adverbs are used to join, to combine two independent or main clauses. Harusnya ada s-nya di sini ya, clauses. We use semicolon in writing. Semicolon di sini adalah titik koma. We can also use full stop if the clause is long. Atau kita bisa menggunakan titik jika kalimatnya dirasa panjang begitu. Atau emang bisa langsung kita memang menggunakan titik untuk memisahkan dua independent atau main clause-nya itu. Examples sebagai contoh. My parents have important business. Semicolon, therefore, comma, they cannot come to school. Independent clauses. Nah, jadi di sini sebenarnya dua-duanya kalimatnya di sini adalah kalimat yang bisa berdiri sendiri, tetapi bisa dihubungkan karena menunjukkan hubungan sebab akibat. Nah, di sini lebih tepatnya menunjukkan akibat, begitu. Many parents have important business. My parents have important business. Orang tuaku mempunyai urusan yang penting. Sehingga atau oleh karena itu mereka tidak bisa datang ke sekolah. Nah, untuk penulisan, cara penulisan yang lain, kalau di sini menggunakan titik koma kemudian koma. Nah, contoh penulisan yang lain dengan menggunakan titik setelah independent clause yang pertama, baru kita menggunakan atau diikuti dengan
conjunctive adverbs-nya. His father had passed away. Full stop atau titik. Consequently, he has to work hard to help his mother. Ayahnya sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, dia harus bekerja keras untuk membantu ibunya. Nah, ini adalah contoh penggunaan conjunctive adverbs. Nah, di sini ada note, ada catatan. Therefore, thus, and hence are synonyms. Jadi sama. Therefore, thus, hence itu adalah sinonim. However, hence and thus are more formal than therefore, and the use of hence and thus are restricted to a very formal and specific context. Maksudnya, jadi antara therefore, thus, hence di sini itu sinonim. Perbedaannya cuma pada konteks of situation-nya saja. Maksudnya, hence dan thus itu penggunaannya lebih formal. Jadi bahkan sangat formal dan spesifik begitu. Yang lebih sering digunakan adalah therefore-nya begitu. Nah, sebagai contoh di sini, Rifki's research has finished. Hence, he has to arrange the report as his responsibility. Penelitiannya Rizky sudah selesai. Hence, oleh karena itu, dia harus menyusun laporan sebagai tanggung jawabnya. Oke, this is the second one. Ini yang kedua untuk linking words yang menunjukkan akibat. The last, terakhir, prepositional phrase. Preposition. Nah, di sini seperti tadi kalau pada linking word yang menunjukkan causes, prepositional phrase kita punya because of and due to. Nah, pada linking word showing effect kita mempunyai as a result, as a consequence yang tadi kalau dalam bahasa Indonesia boleh kita artikan alhasil. Dan keduanya di sini itu bersinonim juga. Bedanya kalau due to sama because of tadi itu diikuti noun phrases atau gerund, as a result and as a consequence di sini diikuti clausa followed by clauses. Examples: he drove the car carelessly, as a result he got an accident. Nah, di sini keduanya sama-sama independent clause. Independent clause. Jadi sama-sama berarti ini sama-sama induk kalimat atau maksudnya kalimat atau klausa yang bisa berdiri sendiri-sendiri. Dia mengendarai mobil dengan ceroboh atau tidak hati-hati begitu ya. Alhasil dia mengalami kecelakaan. Begitu. Contoh yang kedua. The sanitation is so bad, as a consequence health problems happen. Sanitasinya sangat buruk. Alhasil terjadilah banyak masalah kesehatan. Okay guys, that's all for the materials about linking words showing causes and effect. Materinya sampai di sini dulu. Harapannya kalian bisa memahami materi ini sekalipun mungkin ini sulit, begitu ya. Untuk lebih detail atau pembahasan bagaimana kita membedakan ini kalimat atau expression menunjukkan causes atau menunjukkan effects akan kita bahas di pertemuan berikutnya, akan kita bahas di video saya berikutnya, termasuk bagaimana sih tips membedakan because of and because dalam kalimat. Well, okay, to close our meeting, our lesson for today, untuk menutup pelajaran kita pada sesi kali ini, this is the thing that I want to say as an advice. Ini yang mau saya sampaikan, anggap saja sebagai saran. Okay guys,
see the positions of Indonesia in the globe below. Here, it's only a little part of the world. However, by mastering English, you can go around the world. Jadi kalau kita melihat di peta dunia begitu ya, Indonesia itu hanya sebagian kecil sekali, tapi kalau kalian ingin bisa keliling dunia atau bahkan mungkin menaklukkan dunia begitu ya, salah satunya adalah dengan menguasai bahasa Inggris. Jadi guys, kalau kalian bisa menguasai bahasa Inggris, itu akan sangat bermanfaat sekali bagi masa depan kalian. Okay. Well guys, I think we have already come to the end of our lesson for today. Kita sudah sampai di akhir pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Hopefully, you learn and get something useful from the lesson. Harapannya kalian bisa belajar dan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari pelajaran hari ini. I'm sorry for all the mistakes. Saya mohon maaf untuk segala kesalahan, kekurangan saya dalam penyampaian materi pada kali ini. See you on the next lesson. Bye-bye. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.